Shalom semua, kita bertemu kembali di Ibadah Dalam Talian Kebaktian Bahasa Malaysia BM Grace. Dan saya pasti kita semua akan diberkati dimanapun anda berada pada saat ini. Saya Mindy, host anda pada hari ini, ingin mewakili keluarga BM Grace untuk mengalu-alukan anda yang pertama kali menyertai kami di Kebaktian Bahasa Malaysia BM Grace. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh berhubung dengan kami melalui email, nombor telefon atau WhatsApp di talian BM Grace seperti yang tertera di skrin pada saat ini. Sekarang, mari kita bersama-sama dengan Grace Worship memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Berikan persembahan yang hidup bagi Dia Raja di atas segala raja yang layak untuk ditinggikan. Haleluya! Let praise be a weapon that conquers soul and
We are in awe of you, God. We stand before you, God. We lay everything down, O Lord, because of what you have done for us, O God. When you claim it is finished, O God, we thank you for everything you've done. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, worthy, worthy God. My shame, and now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Lord, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is, we sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Lord, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your Oh, so holy. You are awesome, Lord. Oh, you're magnificent, God. All deserving. So be exalted. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all. Be exalted. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Be exalted. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise.
Engkau Bapa yang setia. Tidak pernah sekalipun ya Tuhan Engkau meninggalkan kami. Dan janji-Mu tidak pernah berubah bagi setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Dan kami percaya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, oh Tuhan, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kami percaya Tuhan. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Your presence, God. Oh, Your presence never leaves me, and You never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You never
Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Shalom jemaat Tuhan. Mari pada hari ini kita bersama-sama dengan saya mengambil perjamuan Tuhan. Saya percaya setiap kita di rumah masing-masing telah mempersiapkan perjamuan kita. Saudara, kita percaya bahawa melalui perjamuan Tuhan ini kita mengkonfeskan, kita mengimani setiap perbuatan Tuhan Yesus, baik daripada segi perbuatan, baik daripada segi berdoa kita, saudaraku. Seperti dalam Yakobus 2, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Perjamuan Tuhan ini, saudaraku, adalah mengenai kita memperingati dan merayakan kemenangan Tuhan. Dan di atas dasar ini, satu perjanjian yang baru dan kekal Tuhan telah adakan bagi kita. Sehingga setiap kita telah dimenangkan dan beroleh kehidupan yang baru. Mari saudara, kita mengambil roti bersama-sama. Dalam 1 Korintus 11, 23 hingga 30, Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Seterusnya saudaraku, mari kita mempersiapkan cawan, di mana Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa dan saya memimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau Bapa kerana Engkau telah memberkati setiap kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahawa melalui kematian-Mu kami beroleh kemenangan dan kami ingin merayakan kemenangan-Mu melalui perjamuan Tuhan dan kami ingin memperingati Bapa atas setiap segala hal yang telah Kau lakukan buat kami dan kami sangat menghargainya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahawa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar, yang menurut firman-Mu dan melakukannya Tuhan akan terus diberkati Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amen. Dengan itu, saya mendorong kita semua untuk tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Tuhan atas kemurahannya bagi kita semua. Anda boleh memberi melalui online bank transfer ke akaun Bank BM Grace seperti yang tertera di skrin sekarang ini. Mari kita berikan fokus sepenuhnya dan buka hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada hari ini. Amen. Salam, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita sama-sama datang merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tema firman Tuhan yang kita mau renungkan pada hari ini, banyak anggota tetapi satu tubuh. Demikian pula
Kristus adalah kepala dan kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Nah, biarlah pada hari ini kita harus tahu bahwa setiap orang untuk masuk dalam anggota tubuh Kristus dikatakan oleh firman Tuhan, kita dibaptis dalam satu roh. Dan juga kita diberi minum dari satu roh. Baru kita menjadi anggota Tuhan, anggota tubuh Kristus. Nah, di sini kita mau melihat bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Masing-masing saya dan saudara mempunyai tugas dan peranan sebagai anggota. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi telinga, dan ada yang menjadi hidung. Dan genaplah seluruh tubuh itu. Nampak cantik, nampak utuh, dan nampak indah. Dan saya dan saudara masing-masing dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi tubuh Tuhan. Dan kita adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus itu. Baik dari segi gereja sendiri, sebagai gereja lokal, maupun gereja secara umumnya, SIB ataupun BEM, dan juga gereja denominasi lain. Dan kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dari tubuh Tuhan. Nah, pada hari ini, biarlah saya dan saudara sadar bahwa kita ini hidup di dalam satu tubuh. Karena itu, saya dan saudara memerlukan satu sama lain. Tidak ada yang rasa bahwa dia lebih bagus, dia lebih baik, dia lebih hebat dari yang lain. Karena tubuh itu memerlukan masing-masing anggota. Kalau tubuh itu lengkap tetapi dia tidak ada mata, dan tubuh itu tidak tahu berjalan ke arah mana, dan dia tidak tahu apa yang di hadapan, dan dia tidak tahu apa yang di kiri dan di kanan dia. Kalau satu tubuh itu lengkap tetapi tidak mempunyai kaki, dia akan tidak dapat berjalan dan dia memerlukan orang lain untuk membawa dia, memintakan dia ke tempat lain. Dan sama juga kalau telinga tidak ada dalam suatu tubuh, tubuh itu akan sukar untuk mendengar. Dan demikian juga tidak ada mulut. Nah, setiap anggota dalam gereja Tuhan, saya dan saudara adalah tubuh Tuhan. Masing-masing ada fungsi, masing-masing ada tugas sebagai anggota tubuh Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada saudara. Sesuai dengan kepentingan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dia memberi saya kekuatan, berarti saya harus melakukan tugas saya sebagai orang sesuai dengan fungsi saya sebagai tubuh Tuhan. Nah, di sini saya dan saudara harus tahu, kalau saya adalah tubuh Tuhan, saya harus tahu bahwa saya sangat bergantung penuh kepada anggota-anggota yang lain. Untuk bertumbuh, untuk hidup, dan untuk sempurna. Saya memerlukan anggota tubuh Tuhan yang lain. Ini berarti saya tidak dapat hidup sendiri, berdiri sendiri, dan bertahan sendiri. Itu tidak mungkin. Saya sangat memerlukan anggota tubuh yang lain. Oleh sebab itu, kalau engkau seorang anggota gereja Tuhan
yang rasa bahwa dirimu terlalu baik, hebat, dan engkau salah. Engkau hebat, engkau baik, karena anggota-anggota yang lain sangat menyokong engkau. Dan bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, mari kita perhatikan mereka yang rasa bahwa mereka kurang baik, yang rasa mereka lemah, dan kita perhatikan mereka. Yang rasa bahwa mereka kurang elok, kita perhatikan mereka. Yang rasa mereka kurang mulia, kurang dipakai oleh Tuhan, mari kita perhatikan mereka. Karena mereka adalah tubuh Tuhan dan anggota-anggota tubuh Kristus yang harus berfungsi. Karena melalui tubuh Tuhan, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berkembang, dan kita sama-sama diberkati. Nah, disinilah gereja Tuhan harus meletakkan satu pikiran, satu iman, satu Tuhan, dan satu harapan. Karena kita satu tubuh dan juga banyak anggotanya, kita harus melihat bagaimana Yesus membawa kita di dalam gereja Tuhan. Nah, dalam gereja Tuhan untuk berkembang, untuk bertahan, dan untuk bertumbuh dengan kuat, di sana Tuhan menetapkan, di dalam gereja Tuhan, Tuhan telah menetapkan beberapa karunia, beberapa kekuatan dalam gereja. Nah, yang pertama, dari Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Tuhan berkembang untuk menjadi kuat, Tuhan menetapkan beberapa menjadi rasul, nabi, pengajar, gembala-gembala, penginjil. Supaya memperlengkapi gereja Tuhan ataupun tubuh Tuhan untuk mencapai kedewasaan penuh. Untuk mencapai kekuatan iman, pengertian yang benar tentang Kristus. Nah, disinilah kita sebagai umat Tuhan memainkan peranan yang penting. Apabila Tuhan memberi separuh dari jemaat itu menjadi rasul, kita harus tahu, rasul itu adalah orang yang diurapi untuk memimpin, untuk memberi arahan, dan juga untuk melangkah bagi umat Tuhan. Nabi diberi oleh Tuhan dalam gereja supaya dia menegur, supaya dia memberi kata-kata dari Tuhan. Nah, disinilah kategori nabi ialah pendoa. Pendoa harus tahu bahwa dia dimasukkan dalam kategori nabi. Pendoa harus tahu peranan mereka. Pertama, harus mendengar dari Tuhan, berdoa bagi gereja, berdoa bagi pemimpin, berdoa bagi gembala-gembala,
berdoa bagi jemaat, berdoa bagi kedewasaan penuh, dan juga menegur. Dan juga Tuhan memberi pengajar-pengajar. Pengajar ini diberi kemampuan untuk mengajar dan melatih supaya kita belajar dan supaya kita mengerti tentang cara-cara Tuhan dan mendalami tentang Alkitab supaya iman kita tumbuh, supaya iman kita makin dewasa di dalam Tuhan, supaya kita dapat mencapai kepenuhan dalam Kristus. Dan juga diberi gembala-gembala. Gembala-gembala ini, mereka ini ada fungsi, mereka ini diberi kemampuan untuk merawat, untuk menghibur, untuk menenangkan jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan tahu bahwa Allah tetap ada. Dan juga penginjil-penginjil. Kita sadar bahwa penginjil-penginjil itu kemampuan mereka ialah memberitakan Injil. Cakap tentang bekerja dan bagaimana Injil bekerja. Dan orang jiwa-jiwa yang belum mendengar tentang Tuhan dapat mendengar firman Tuhan. Nah, mereka ini ada di tengah-tengah jemaat Tuhan untuk melengkapi, membantu kita supaya kita dapat mengenal Kristus lebih baik. Supaya kita mendapat kedewasaan iman. Supaya kita menjadi kuat dan teguh di dalam iman pengertian kita di dalam Tuhan. Supaya saya dan saudara tidak lagi seperti anak-anak di dalam rohani. Supaya saya dan saudara jangan lagi mudah diumbang-ambingkan oleh berbagai macam-macam pengajaran yang datang. Tetapi berdiri teguh, berdiri kuat, karena kita sudah diperlengkapi oleh pengajaran, latihan dari rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar, gembala-gembala, dan juga penginjil-penginjil. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, saya dan saudara sesuai dengan tujuan Tuhan, kenapa saya dan saudara dipanggil dalam tubuh Kristus, ialah saya dan saudara harus bertumbuh kuat dan menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Dan berpegang teguh kepada firman. Dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Dan saya dan saudara harus tahu bahwa saya adalah tubuh Kristus. Yang harus taat kepada Kristus dan juga bersekutu dengan umat Tuhan. Dan sama-sama belajar di bawah kaki para rasul, para nabi, para pengajar, para gembala, dan para penginjil. Kita belajar bersama-sama. Saya memberi dorongan kepada kita semua pada hari ini. Biarlah saya sebagai orang Kristen yang digelar tubuh Kristus dan mempunyai fungsi berbagai-bagai bermacam-macam dalam tubuh Kristus. Biarlah saya dan saudara datang belajar tentang Tuhan. Tujuan Tuhan bagi saya dan saudara ialah sama-sama membangun, sama-sama berkembang, sama-sama berdiri teguh, sama-sama kuat. Dan satu hal yang kita tidak tahu selama ini ialah sama-sama diberkati. Saya rindu sekali supaya gereja Tuhan diberkati dan kita sama-sama diberkati.
Kalau satu anggota Tuhan diberkati, saya dan saudara sebagai tubuh Tuhan harus sama-sama bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi kalau salah satu anggota tubuh Tuhan itu menderita, seluruh tubuh juga akan turut menderita. Dan oleh sebab itu, pada hari ini, apabila kita sadar bahwa kita ini anggota tubuh Kristus, mari kita sama-sama doakan supaya tubuh Kristus itu sehat, kuat, dan teguh dalam Tuhan. Kalau engkau melihat di dalam tubuh Tuhan, di dalam gereja Tuhan itu, ada orang yang lemah, yang dalam pandangan kita, orang ini berdosa. Orang ini terikat dengan masalah-masalah dosa. Saya yang kuat, saudara yang angkat beriman, sama-sama berdoa. Supaya Tuhan melepaskan. Supaya Tuhan menolong anggota tubuh Tuhan yang lemah ini. Kalau kita lihat bahwa ada yang kurang dalam hidup seorang, mari kita doakan supaya Tuhan memberkati, supaya kasih karunia Tuhan datang kepada orang itu. Dan biarlah kuasa Tuhan yang memulihkan dia. Karena banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya dan saudara harus sadar bahwa di dalam bertumbuh dalam Tuhan, kita memerlukan satu sama lain. Saya tidak dapat bertumbuh, berdiri, dan kuat sendiri, tetapi saya sangat memerlukan anggota tubuh Kristus yang lain, yaitu jemaat Tuhan. Kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, dan sama-sama kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, banyak anggota tetapi satu tubuh. Apa yang terjadi di dalam gereja Tuhan, apa yang terjadi di dalam umat Tuhan itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan saya dan saudara, dan tujuan akhirnya supaya Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan dikenal, supaya kita dapat menyampaikan kabar baik kepada dunia, kepada orang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Sesuai dengan panggilan kita, yaitu kita disatukan dan kita menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan juga bagi dunia ini. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan mari saya berdoa bagi kita. Allah Bapa kami yang di surga, firman Tuhan yang kami telah lihat pada hari ini tentang tubuh Kristus. Kami adalah anggota tubuh Tuhan. Kami sangat memerlukan satu dengan yang lain. Berilah kami pengertian yang baru bahwa kami harus memuliakan, harus meninggikan tubuh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dikenal, dan nama Tuhan diberitakan di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ayo jemaat Tuhan, berikan sorak-sorai bagi dia. Amin. Semua angkatkan pancinya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangan.
Terima kasih kerana masih setia bersama kami sehingga ke saat ini. Demikianlah khotbah yang disampaikan oleh Pastor Oda sebentar tadi, iaitu banyak anggota, satu tubuh. Kita diberi peranan masing-masing untuk berfungsi di dalam tubuh Kristus dan kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Kerana itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Tuhan telah menetapkan karunia-karunia bagi kami. Mari kita saling memperlengkapi antara satu sama lain sebagai jemaat Tuhan supaya kita semua tumbuh dewasa di dalam Kristus dan agar kita tidak mudah goyah oleh bermacam-macam pengajaran. Amen. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, jangan lupa untuk klik button like, subscribe dan share video ini dengan rakan-rakan dan keluarga anda. Sila on butang notifikasi YouTube anda untuk menerima video update daripada BM Grace. Jumpa anda lagi. Kasih karunia Tuhan ada beserta dengan kita semua. Tuhan memberkati. Grace for grace.